Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang akan kita pelajari 4 Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan anak-anak ibu sekarang persiapkan alat tulisnya. Selama kamu menonton video ini, tolong kamu catat hal-hal yang kamu anggap penting dan susah untuk diingat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan metode saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anak ibu, ketika anak-anak ibu ingin mengenal seseorang, apakah yang pertama kali yang ingin anak-anak ibu ketahui? Ya, tentu saja namanya. Ketika kita berkenalan dengan orang, yang akan kita tanyakan pertama kali adalah namanya. Dengan mengenal namanya, maka kita bisa lebih akrab dengan orang tersebut ketika kita berhubungan dengannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak ibu ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 99. Tetapi untuk pelajaran kali ini, kita cukup membahas 4 saja. Mana dia yang 4? Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husnanya itu Al-Mumit, maka kita akan membahas tentang pengertian Al-Mumit terlebih dahulu. Apakah arti dari Al-Mumit itu? Al-Mumit artinya adalah Allah yang maha mematikan. Ya. Allah lah yang menguasai, yang mematikan apapun makhluk yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah itu? Ini adalah gambar orang yang mengantarkan mayat dengan memakai keranda ke tempat peristirahatannya yang terakhir atau ke kuburannya. Ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Kalau tidak bernyawa, berarti dia tidak akan mati. Tapi kalau seandainya dia bernyawa, pasti akan merasakan mati. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mematikan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya adalah Allah yang maha menghidupkan. Di Allah itu Al-Mumit, maha mematikan, ia juga Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala itu hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Ya. Jadi yang kekal hidupnya itu hanyalah Allah. Kalau kita ini sebagai makhluk diberi kehidupan oleh Allah baru kita hidup. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita hidup, maka kita tidak akan hidup. Ya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Contoh yang Al-Hayyu. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Itu membuktikan bahwa Allah maha menghidupkan. Ya. Selanjutnya contoh Al-Mumit. Apa contoh Al-Mumit? Sering juga kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat,
tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada karena serangan jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Ya, hal ini membuktikan kepada kita bahwa Allah itu Al-Mumits, yang maha mematikan. Jadi, kita sebagai manusia tidak bisa memilih apakah kita akan hidup atau mati. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai manusia, maka sepantasnya lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Ya, ketika kita mengucapkan doa ini, maka kita mengharapkan Allah memberikan hidup kepada kita, kehidupan, keselamatan, dan kemanfaatan. Dan kita mati juga dalam keselamatan dan kemanfaatan. Selanjutnya adalah Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya adalah Allah yang maha berdiri atau mandiri. Di dalam ayat kursi yang sering kita baca, di awalnya itu Allah mengatakan bahwa dia adalah yang maha menghidupkan dan terus-menerus mengurus makhluknya. Apa bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allah itu dalam mengurus makhluknya, dia itu berdiri sendiri, mandiri, tidak butuh bantuan kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Ahad. Apa itu artinya Al-Ahad? Al-Ahad artinya adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya, dia Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, mematikan, maha berdiri sendiri atau mandiri, dia sendiri. Ahad, tidak berserikat atau tidak bersekutu dengan yang lainnya. Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Baik anak-anak ibu semuanya, inilah pelajaran kita hari ini, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Mumits, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husnanya, yaitu Al-Mumits, Allah lah yang mematikan segala yang ada di dunia ini. Al-Hayyu, Allah juga yang berkuasa untuk menghidupkan apa yang ada di dunia ini. Al-Qayyum, Allah lah yang mengurus semua yang dihidupkan dan yang dimatikannya itu. Tidak ada campur tangan orang lain. Dan Al-Ahad, Allah sendirilah yang melakukan semuanya. Ya, tanpa ada bersekutu atau berserikat dengan yang lain. Ya. Sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anak kita belajar di rumah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.